Alright guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para game lovers di rumah? Semoga saja di situasi pandemi coronavirus disease atau COVID-19 sekarang ini semua selalu stay healthy and stay at home. Oke, yang masuk pada pertama kita perkenalan dulu ya. Mungkin kalian belum pada kenal aku ya pribadi. Oke, kita perkenalan. Nama aku pribadi Edo Azhar Syarifki, tapi lebih sering dipanggil Edo, dan diriku ini punya nama gaul namanya Edo Arikawa. Kemudian apa lagi ya? Oh iya, tanggal lahir dan tempat lahir tidak lupa. Oke, yang pertama tempat lahir di mana? Tempat lahir aku sendiri di Pati, Jawa Tengah. Sedangkan tanggalnya tanggal 1 November tahun 2001. Kemudian apa ya, hobiku gini, suka main game nggak? Pasti kalau anak muda zaman sekarang tuh mana ada lah yang gak suka nge-game. Kalian game kadang bisa lupa waktu, tapi ya lebih bagusnya kalau kalian bisa memanajemen waktu ya main game. Nah, hobiku itu main game. Apalagi ya, hobinya satu lagi itu biasanya baca buku, tapi untuk sekarang jarang aku bikin buku baca buku. Terus apalagi ya yang hobi itu, oh iya, yang lebih aku suka itu belajar menulis cerita ya, terserah. Biasanya kalau aku tuh menulis cerita tentang, ya sukanya sih romance, kalau enggak motivasi hidup. Biasanya suka banget sih yang kayak gitu, daripada buat yang fantasi itu bikin pusing gitu, kita susah menghayalnya diriku. Ya kita mulai pembahasannya dari mana ya? Dari ini aja deh. Oke deh, gini aja. Coba sekarang kalian lihat logo yang mau aku tunjukin ini. Oke, lihat dulu ya beberapa detik. Gimana guys tadi logonya? Udah pada kenal belum ya? Kayaknya sih kalau di Indonesia nih asing ya logo ini. Merah, bunder. Emang asing sih. Biasanya kalau kalian kenal dong paling logonya game developer game kayak EA, Mountain. Kemudian yang paling sering banget dan viral banget itu di Ubisoft. Kalau yang tahun ini ada berapa? Yang pertama Riot Games, dan kemudian MiHoYo, yang semuanya ini berasal dari Cina. Nah, logo yang tadi itu apa? Nggak tahu ya kalian? Oke, biar aku jelasin ya. Itu logo apa yang tadi? Yang tadi itu yang barusan kalian lihat itu adalah logo dari sebuah game developer asal Tiongkok yang tempatnya dikembangkan di Guangzhou. Itu logo ini bernama NetEase. Nah, pada tanya apa sih NetEase itu dari mana? Apa maksudnya, mereka bergerak di bidang apa? Oke, biar aku jelasin ya. Jadi awalnya itu NetEase bergerak di bidang komunitas, perdagangan, dan komunikasi. Nah, pada awalnya mereka belum kepikiran untuk membuat game, masih bergerak di bidang perdagangan yang paling utama. Kemudian dan juga dia itu suatu komunitas kayak pergerakan dagang gitu. Tetapi karena ini juga si developer ini berpikir kalau kita punya perusahaan ini kok komunikasi, padahal kata komunikasi juga akhirnya tambah dengan teknologi komunikasi. Kayak akhirnya mereka pun membuat sebuah game pertama. Oh iya, lupa nih aku ya. Yang kalian bisa juga bingung kan, ini yang bikin gamenya siapa? Ini yang bikin grafiknya bagus siapa? Oke, biar aku jelasin ya. Yang bikin gamenya ini bernama Dingley. Nah, Dingley ini kelahiran Tiongkok juga.
dan dia adalah orang pertama memprakarsai NetS game hingga berkembang seperti ini di tahun ini. Untuk pendapatan berapa ya? Banyak banget sih. Kalau pendapatan tuh kalau aku bilang nggak bisa sih untuk satu-satu. Alangkah baiknya kalian bisa cek di sebelah ini. Kita mulai dari bulan September 2019. Nah, di sini datanya masih terlihat hijau, tetapi di bagian perubahan bersih tunai dan kas di tangan mengalami penurunan yang sangat drastis. Karena awalnya belum terlalu laku ya. Oke, kemudian di Desember 2019 pendapatan dari NetS sendiri itu menurun drastis menjadi 7,48 miliar beserta data-data lain yang ada di bawahnya. Ini dikarenakan pada Desember kemarin itu NetS mengalami kalah saing dengan game developer di Cina. Kemudian kita beralih ke bulan Maret 2020. Di sini kita lihat data NetS menaik semua, yaitu hijau. Dikarenakan pada tahun lalu juga NetS berhasil membuat game MOBA yang berjudul Marvel Super War dan Extraordinary One, yang grafiknya itu bisa memukau banyak players di dunia. Kemudian di bulan Juni ini di pendapatan mengalami kenaikan sebesar 18,18 miliar. Tetapi di sini datanya malah menurun merah. Dan di sini tidak ada lagi penurunan secara drastis, hanya dari bagian-bagian data tertentu saja. Oke, untuk tahun ini mungkin NetS hanya menampilkan beberapa game. Nah, mungkin aku bakal sebutin gamenya itu apa aja. Mulai dari tahun 2019 kemarin, NetS berhasil merilis 2 game. Yang pertama ada Extraordinary One yang dirilis pada bulan Juni 2019, kemudian Marvel Super War yang pada akhirnya masuk ke Indonesia setelah sekian lama ditunggu oleh banyak player di Indonesia dan keluar pada bulan November 2019 kemarin. Tapi sayangnya untuk tahun ini lebih ke fokus ke game utama yang dibuat oleh NetS. Yang awalnya itu sebelum game pertamanya, kemudian di 2016 telah dibuat game bernama Onmyoji. Nah, game ini PvP, dan jika kalian ingin melihat lebih jelasnya, mungkin aku bakal menjelaskan dari awal apa game NetS itu dan sampai ke tahun ini apa saja game yang dirilis. Oke, langsung aja kita ke bagian penjelasan gamenya dari awal. Oke, dimulai dari tahun 2001 ya. Di situ terlihat ada game pertama dari NetS yang bernama Fantasy Westward Online. Nah, awalnya game itu masih bergrafik masih 2D, kemudian pada tahun 2013 atau 14-an di-upgrade menjadi 3D. Nah, sebenarnya sih game-gamenya ini banyak juga dari NetS. Contohnya Extraordinary One yang 2020 tuh baru update besar-besarannya. Ada Vainglory yang biasa kalian pernah main. Kan kemudian ada game yang pernah rilis di 2018 yaitu Super Mecha Champions. Nah, yang baru-baru ini terlihat di sini yaitu Tom and Jerry Chase. Kemudian tadi ada juga Onmyoji yang game tahun 2016 itu. Kemudian Onmyoji sendiri mendapatkan adaptasi lagi yang bernama Onmyoji Arena dan Onmyoji Chess, di mana semua hero-nya itu pasti isinya hero-hero dari Onmyoji sendiri. Sebenarnya sih game-gamenya dari NetS ini juga banyak, tetapi tidak dikeluarkan semua untuk di Indonesia ini, hanya beberapa aja. Seperti tadi ada Life After, kemudian ada Cyber Hunter yang light dengan yang biasa, Tom and Jerry Chase, Extraordinary One, dan juga Identity V yang biasanya kalian mainin yang hampir mirip dengan Dead by Daylight. Kesimpulan dari video ini adalah NetS Game merupakan game developer yang berada di Tiongkok dengan rating yang mungkin berada di rating standar, dikarenakan juga NetS ini juga mengalami kalah saing
dengan game developer lain yang memasuki negara Indonesia dan yang lain. Mungkin cukup sekian dari diriku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.